Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Karisma Sani, mahasiswi semester 5 atau kelas 3 dengan NRP 422360057, Prodi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi dari Kampus Inovasi yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemeliharaan superheater tube boiler. Presentasi ini saya susun berdasarkan dua jurnal yang saya jadikan sebagai referensi, yaitu jurnal pertama dari Kochmansky et al. Tahun 2024 yang membahas analisa kegagalan superheater tube, dan jurnal yang kedua yaitu dari Pena et al. Tahun 2013 yang membahas solusi maintenance melalui optimasi soot blowing. Masuk di slide pertama, superheater tube adalah komponen vital di boiler yang berfungsi menaikkan temperatur uap sebelum masuk ke turbin. Masalah yang sering terjadi adalah fouling, yaitu kerak atau abu yang menempel di permukaan dalam tube atau yang menghambat di dalam sisi internal diameter tube. Jika dibiarkan, fouling itu akan menghambat perpindahan panas sehingga timbul overheating. Nah, overheating inilah yang akan menyebabkan tube itu pecah atau bahkan meledak. Menurut jurnal Kochmansky et al. Tahun 2024, kerak internal itu merupakan penyebab utama overheating yang berujung pada kegagalan superheater tube. Masuk di slide berikutnya yaitu pentingnya maintenance. Apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan maintenance pada superheater tube? Untuk yang pertama, pastinya efisiensi dari boiler itu akan menurun. Kenapa kok dikatakan menurun? Karena jika ada kerak atau fouling, panas dari gas buang itu tidak akan pernah bisa maksimal ditransfer ke uap. Akibatnya, uap yang keluar dari superheater itu dengan temperatur yang lebih rendah dari target atau yang telah kita setkan tadi. Karena itu, efisiensi dari boiler itu bisa dikatakan secara keseluruhan itu menurun secara drastis. Nah, untuk efek yang berikutnya yaitu konsumsi bahan bakar itu akan meningkat. Kenapa kok bisa dikatakan meningkat? Karena saat perpindahan panas terganggu akibat dari kerak atau fouling itu tadi, operator biasanya akan menaikkan pembakaran atau menambah lebih banyak bahan bakar agar uap yang keluar dari superheater itu tetap mencapai suhu yang telah kita targetkan. Jadi bahan bakar yang dipakai itu lebih banyak hanya untuk mengganti panas yang terbuang akibat dari kerak atau fouling itu tadi. Nah, untuk efek yang berikutnya yang sangat fatal yaitu resiko kegagalan ledakan pada tube. Seperti slide sebelumnya, yaitu pada jurnal Kochmansky et al. Itu terjadi ledakan di dalam tube superheater yang disebut dengan fish mouth ya. Nah, kerak itu bersifat isolator panas dan dinding tube jika lebih panas dibandingkan normalnya, dan jika dibiarkan dia itu akan mengalami overheating. Nah, akibat overheating itu sendiri itu bisa membuat tube itu pecah bahkan meledak. Lah, inilah resiko yang paling fatal yang harus dicegah karena itu mengalami kerugian yang lumayan besar. Masuk di solusi maintenance, yaitu mengenai penjelasan dari soot blowing. Nah, seperti yang saya singgung di awal perkenalan tadi, yaitu solusi untuk fouling yang terjadi pada tube superheater yaitu soot blowing, yaitu yang saya ambil dari jurnal Pena et al. Tahun 2013. Nah, soot blowing sendiri itu apa sih? Yaitu soot blowing cara utama membersihkan deposit di tube boiler menggunakan uap bertekanan tinggi untuk meniup kerak atau fouling yang ada di dalam permukaan tube itu sendiri. Namun dari soot blowing itu sendiri juga ada tantangannya. Tantangan yang pertama yaitu jika terlalu sering dilakukan soot blowing, maka itu akan boros uapnya. Masuk boros uap itu apa? Yaitu uap yang seharusnya dipakai untuk turbin itu malah terbuang. Selain itu, tekanan uap yang keras itu bisa merusak dari tube itu sendiri atau yang disebut dengan erosi. Permukaan tube itu akan mengalami erosi. Nah, namun jika terlalu jarang dilakukan soot blowing, ya tentunya fouling itu akan menebal dan itu akan menghambat dari uap itu untuk mengalir, dan itu juga akan mengalami overheating bagi dinding tube itu sendiri. Nah, akhirnya Pena et al. Itu 2013 mencetuskan solusi bahwasanya optimasi jadwal soot blowing itu berdasarkan pemantauan resistansi dari thermalnya. Jadi soot blowing itu dilakukan hanya saat perlu, yaitu ketika resistansi sudah melewati ambang tertentu. Hasilnya konsumsi uap itu bisa dihemat dari 3,5 sampai 7% lah, dan tidak perlu alat mahal karena cukup dengan data operasional standar. Di sini lanjut ke slide yaitu penjelasan untuk perbaganya, yaitu penjelasan untuk diagram manajemen operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan per partnya, dimulai dari start, yaitu mulai dari monitoring kinerja alur proses superheater tube. Lalu menuju ke tahap pertama yaitu monitoring kinerja superheater tube. Nah, di sini itu di tahap ini tuh sistem akan secara terus-menerus mengukur parameter-parameter vital atau parameter-parameter penting dalam superheater itu meliputi temperatur, pressure dan lain sebagainya.
tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya superheater tube itu sendiri bekerja dalam keadaan normal atau optimal sesuai keadaannya, sesuai fungsinya. Lalu akan masuk pada kondisi kedua, yaitu pengecekan kondisi selanjutnya. Alur sampai pada kotak keputusan pertama, yaitu thermal resistance itu lebih besar dari threshold atau tidak. Nah, threshold sendiri itu apa sih? Threshold sendiri itu adalah nilai ambang batas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini ada dua kemungkinan kasus. Kasusnya itu kasus A, tidak jika nilai hambatan panas itu tidak melebihi dari batas ambang yang telah kita tentukan atau threshold, dan kasus B itu iya, yang berarti thermal resistance itu melebihi dari threshold atau batas ambang yang kita tentukan tadi. Nah, solusi untuk dua kasus tersebut, jika kasusnya A yang berarti tidak, maka alur akan mengarah ke optimasi normal karena memang thermal resistennya itu tidak melebihi dari ambang batas, sehingga bisa dikatakan bahwasanya superheater tube itu bekerja dalam keadaan normal sesuai fungsinya atau optimal gitu. Dan sistem bisa melanjutkan proses monitoring secara rutin dan berkelanjutan. Nah, untuk jika kasusnya B yang berarti iya, yang berarti thermal resistance itu melebihi dari batas ambang, maka terjadi fouling. Ini bisa dikatakan terjadi fouling di dalam tube itu sendiri dan perlu dibersihkan. Maka alur akan mengarah ke tindakan pertama, yaitu aktifkan soot blower atau udara yang bertekanan tinggi seperti yang saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya itu tadi. Nah, untuk sesi berikutnya itu evaluasi dan pengecekan ulang setelah soot blower diaktifkan. Nah, proses selanjutnya adalah masuk di evaluasi dari kegiatan atau efektivitas pembersihan kita. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa apakah tindakan kita itu berhasil mengurangi fouling atau tidak. Nah, hasil evaluasi ini akan membawa kita pada dua kotak kemungkinan kembali, yaitu apakah fouling berkurang atau tidak. Nah, jika kasusnya C iya, maka fouling berhasil dikurangi. Namun jika kasusnya D tidak, yang berarti fouling belum bisa berkurang secara signifikan. Nah, jika kasusnya C yang berarti iya, maka fouling sudah hilang, ya berarti pembersihan berhasil. Maka alur akan menuju ke update data maintenance, yang artinya keberhasilan pembersihan ini dicatat untuk referensi di masa depan. Selanjutnya dilakukan optimasi jadwal maintenance berdasarkan data yang baru itu tadi. Nah, jadwal pengoperasian atau pembersihan soot blower atau pembersihan dari superheater tube itu bisa disesuaikan, misalnya dipercepat atau diperlambat berdasarkan beban atau load dan kondisi aktual unit agar lebih efektif dan efisien itu sesuai dengan data yang terbaru yang telah kita dapatkan gitu. Setelah itu sistem akan kembali ke operasi normal. Namun jika kasusnya D tidak, yang berarti pembersihan gagal, yang berarti fouling masih menyisakan di sana, maka alur akan diarahkan ke ulangi soot blowing atau alternatif cleaning lainnya yang berarti dilakukan tindakan lebih intensif. Oke. Masuk slide berikutnya, yaitu kesimpulan, yaitu slide terakhir dari PPT ini. Kesimpulannya adalah fouling merupakan akar masa kegagalan dari superheater tube, yang berarti menyebabkan overheating dan itu bisa menyebabkan kegagalan yang secara fatal. Nah, maintenance itu harus difokuskan pada pembersihan deposit atau pembersihan pada fouling atau kerak itu tadi. Nah, berdasarkan jurnal referensi, optimasi soot blowing itu terbukti efektif untuk menjaga efisiensi, mencegah kegagalan fatal, dan juga menghemat energi serta biaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.